Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada siang hari ini, kami akan membahas hasil dari diskusi kami yang berjudul pengembangan paragraf. Sebelum memasuki hasil dari diskusi kami, pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman atau rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama atas nama Saudari Andi Mutmainnah, yang kedua atas nama Saudari Qanita Nuranisa, dan yang ketiga atas nama Saudari Sri Wahyuni, dan yang keempat Ronaldo Kambuno, saya sendiri, dan yang kelima atas nama Saudara Raffi Akbar. Materi yang pertama atas nama Saudari Andi Mutmainnah, yang kedua atas nama Saudari Qanita Nuranisa, dan yang ketiga atas nama Saudari Sri Wahyuni, dan yang keempat Ronaldo Kambuno, saya sendiri, dan yang kelima atas nama Saudara Raffi Akbar. Materi yang pertama yaitu pengertian paragraf dan pengembangan paragraf. Paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang lebih terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan sebuah informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf dan pengembangan paragraf dalam buku komposisi dikatakan bahwa paragraf merupakan himpunan dari kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf merupakan kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Sebuah gagasan menjadi lebih jelas oleh uraian-uraian tambahan yang akan menampilkan pokok pikiran secara terarah. Materi selanjutnya, jenis dan pengembangan paragraf. Berdasarkan fungsinya, paragraf terbagi menjadi tiga. Paragraf pertama, paragraf pembuka, berfungsi sebagai pembuka atau pengantar pokok pembicaraan untuk sampai pada masalah yang diuraikan dalam karangan. Yang kedua, paragraf penghubung yang mengemukakan inti persoalan, juga memberi ilustrasi atau contoh semua masalah yang akan diuraikan dimuat dalam paragraf yang secara teknis ditempatkan antara pembuka dan penutup. Dan yang ketiga, paragraf penutup yang berada pada bagian akhir tulisan yang berisikan kesimpulan dari semua uraian sebelumnya dengan fungsinya sebagai penutup. Paragraf ini sering merupakan pertanyaan atau penegasan kembali yang dianggap penting. Kemudian berdasarkan posisi kalimat utamanya. Berdasarkan posisi kalimat utamanya terbagi menjadi 4 paragraf. Yang pertama, paragraf deduktatif. Kalimat utama yang ditempatkan pada bagian awal paragraf yang akan membentuk paragraf deduktif, yaitu penguraian yang menyajikan pokok permasalahan lebih dahulu, lalu uraian terinci mengenai ide pokok. Yang kedua, paragraf induktif. Kalimat yang ditempatkan pada bagian akhir akan membentuk paragraf induktif yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, kemudian diakhiri pokok pembicaraan. Dan yang ketiga, paragraf deduktif induktif. Kalimat utama yang ditempatkan di bagian awal dan akhir. Kalimat pada bagian akhir lebih bersifat mengulang atau menegaskan kembali gagasan utama pada bagian awal. Dan yang keempat, paragraf penuh kalimat utama. Paragraf jenis ini sering dijumpai dalam uraian-uraian yang bersifat deskriptif dan naratif. Dan berdasarkan sifatnya, paragraf juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf naratif. Isi paragraf bersifat menuturkan peristiwa atau keadilan dalam bentuk cerita. Kedua, paragraf deskriptif. Isi paragraf bersifat melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan bahasa. Dan yang ketiga, paragraf ekspositoris. Isi paragraf menamparkan sesuatu fakta atau kejadian tertentu. Dan yang keempat, paragraf argumentatif. Isi paragraf membahas satu masalah dengan bukti-bukti yang mendukung. Yang kelima, paragraf persuasif. Isi paragraf mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi pembaca. Materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Ciri-ciri paragraf. Pertama, pada kalimat pertama atau utama,
paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya digunakan untuk jenis kalimat karangan atau biasa. 2. Paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Ketiga, kalimat topik dan kalimat penggembang memiliki fungsi dalam penulisan, di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan pikiran utama dalam penulis, menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. Keempat, paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan, di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. 5. Setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik. Keenam, paragraf menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Paragraf hanya berisi detail kalimat topik dan kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang sangat spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Fungsi dari paragraf. Yang pertama, memudahkan pengertian dan pemahaman sebuah tema dari tema yang lain. Kedua, memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal. Dengan demikian, pembaca berhenti agak lama sebelum berpindah paragraf. Ketiga, dalam karangan umumnya terdapat 3 jenis paragraf. Yang pertama, pembuka, isi, dan penutup. Kalimat dalam paragraf. Kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur, berisi pikiran yang lengkap. Selain kata konstituen atau unsur pengisi, kalimat adalah frasa dan klausa. Setiap unsur tersebut membentuk berbagai jenis kalimat. Berdasarkan jumlah klausanya, dikenal ada kalimat tunggal, kalimat tersusun, dan kalimat penjemuk. Kalimat menjadi satuan pembentuk paragraf. Paragraf merupakan inti penaungan buah pikiran yang utuh dalam sebuah tulisan atau karangan. Tujuan atau karangan yang utuh dan sistematis pada dasarnya dibangun oleh kalimat dan sekumpulan paragraf. Kemampuan menulis paragraf sangat penting dalam karangan. Paragraf merupakan satuan pokok. Isi setiap paragraf harus relevan dan menunjang keseluruhan isi dan tema karangan. Perbedaan gagasan utama dan kalimat utama. Kalimat utama memiliki perbedaan dengan ide pokok, pikiran pokok, gagasan pokok, ataupun gagasan utama. Kalimat utama mengandung gagasan utama yang artinya gagasan utama adalah inti dari kalimat utama. Contohnya, kalimat utama melalui pembelajaran yang mendalam dari artificial intelligence akan ditemukan pola-pola yang tidak ditemukan oleh manusia sebelumnya. Gagasan utama, pola-pola akan ditemui melalui pembelajaran mendalam oleh artificial intelligence. Kemudian, unsur kesatuan dan kepaduan paragraf. Suatu paragraf dianggap bermutu dan efektif mengkomunikasikan gagasan yang didukungnya apabila paragraf itu lengkap. Artinya, mengandung pikiran utama dan pikiran penjelas. Di samping itu, sama halnya dengan kalimat, paragraf harus memenuhi persyaratan tertentu. Adapun syarat pengembangan paragraf, yaitu kesatuan atau unity, bahwa paragraf tersebut harus memperlihatkan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa saja hanya memuat satu hal saja. Sebuah alinea yang mempunyai kesatuan bisa saja mengandung beberapa hal atau beberapa perincian. Tetapi, semua unsur tadi haruslah bersama-sama digerakkan untuk menunjang maksud tunggal. Jadi, kesatuan di sini bukan berarti satu atau singkat, melainkan kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf tersebut menyatu untuk mendukung pikiran utama sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian kepaduan atau coherence. Kepaduan yang baik itu terjadi apabila hubungan timbal balik antar kalimat-kalimat yang membina paragraf tersebut baik, wajar, dan mudah dipahami tanpa kesulitan. Kepaduan bergantung dari penyusunan detail-detail dan gagasan-gagasan sekian macam sehingga pembaca dapat melihat dengan mudah
hubungan antara bagian-bagian tersebut. Selanjutnya, kejelasan atau completeness. Suatu paragraf dikatakan lengkap apabila kalimat topik ditunjang oleh sejumlah kalimat penjelas. Tentang kalimat penjelas ini dibicarakan bagian awal tulisan ini, yaitu pada unsur-unsur paragraf. Kalimat penjelas, penunjang utama, atau kedua harus benar-benar menjelaskan pikiran utama. Cara mengembangkan utama menjadi paragraf serta hubungan antar kalimat utama dan kalimat penjelas dapat dilihat dari urutan perinciannya. Selanjutnya, urutan atau orderly. Urutan ini berhubungan dengan kalimat-kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki urutan ide secara logis. Syarat ini mirip dengan kepaduan. Hanya saja, untuk urutan kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki keruntunan. Saya Sri Wahyuni akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu ada metode pengembangan paragraf, ada 10. Yang pertama, sudut pandang. Untuk memperkaya sebuah uraian atau hasil penyerapan panca indera kita, sudut pandang akan memberikan seseorang ruang, suasana, sebuah benda, atau perasaan. Dengan demikian, kita dapat membangun suasana hati pembaca. Yang kedua, ada contoh. Sebuah gagasan bisa menjadi jelas jika diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi. Contoh itu dapat pula diuraikan dalam sebuah narasi atau deskripsi yang kuat. Yang ketiga, ada klimaks dan anti klimaks. Paragraf ini diawali dengan gagasan bawahan yang tidak terlalu penting, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur mengikat kepentingannya. Yang keempat, ada definisi luas. Paragraf seperti ini biasanya menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilah yang menimbulkan kontroversi yang membutuhkan penjelasan. Jenis tulisan dalam paragraf seperti ini adalah eksposisi. Yang kelima, klasifikasi. Berbeda dengan analisis atau uraian, pengembangan ini berusaha mengelompokkan berbagai hal yang dianggap memiliki kesamaan ke dalam satu kategori. Hubungan di antara berbagai hal ini menjadi jelas. Paragraf dengan pengembangan klasifikasi ini juga merupakan jenis tulisan eksposisi. Yang keenam, perbandingan dan pertentangan. Dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah. Dalam perkembangan paragraf ini, unsur-unsur yang sama dari dua hal atau lebih diungkapkan dan diuraikan. Diikuti unsur-unsur yang membedakan dua hal atau lebih yang perlu diperhatikan adalah berdasarkan tolak ukur yang sama. Yang ketujuh, analogi. Didasarkan pada kesamaan dari dua hal atau lebih, dibandingkan secara sistematis untuk menemukan hal-hal yang sama. Hal ini dibandingkan dapat berasal dari kategori yang sama atau bahkan dari satu atau beberapa jenis kelas yang berbeda. Yang kedelapan, sebab akibat. Diuraikan hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi atau sebaliknya. Diuraikan dahulu sebuah akibat baru diikuti oleh penyebabnya. Jenis karangan yang digunakan di sini adalah berupa jenis narasi atau eksposisi. Yang kesembilan, ada proses. Menguraikan proses bagaimana sesuatu terjadi atau terwujud. Jadi, dalam pengembangan ini ada urutan dari tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau urutan suatu peristiwa. Akhir paragraf dengan sebuah kesimpulan. Gagasan utama paragraf. Dalam karya tulis, sebuah paragraf hendaknya memiliki sebuah gagasan utama. Gagasan utama tersebut dituang dalam sebuah kalimat topik. Barulah penulis mengembangkan paragraf itu dengan gagasan-gagasan bawahan yang akan menunjang atau menjelaskan kalimat topik tersebut. Gagasan bawahan tertampung dalam kalimat-kalimat penunjang paragraf akan ditutup oleh sebuah kalimat penutup atau kalimat pengalih yang akan mengalihkan perhatian pembaca kepada paragraf selanjutnya.
Panjang sebuah paragraf bervariasi tergantung dari gagasan utama yang akan digarap dalam paragraf tersebut. Akan tetapi, minimal dalam karya ilmiah, sebuah paragraf terdiri atas 3 kalimat: kalimat topik, kalimat penunjang, dan kalimat penutup atau pengalih. Implementasi paragraf pada jenis tulisan. Berikut diuraikan mengenai penerapan paragraf pada jenis tulisan atau karangan deskripsi, argumentasi, eksposisi, narasi, dan persuasi. 1. Deskripsi. Deskripsi adalah karangan yang sifatnya melukiskan, menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Tujuannya ialah memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan jelas. Contohnya, malam itu indah sekali. Langit berbintang-bintang, berkedip-kedip memancarkan cahaya. Bintang malam dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. 2. Argumentasi. Argumentasi adalah karangan yang mengutarakan gagasan, pendapat, dan ide dengan menyertakan alasan. 2. Argumentasi. Argumentasi adalah karangan yang mengutarakan gagasan, pendapat, dan ide dengan menyertakan alasan dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain atau pembaca terhadap gagasan yang diungkapkan. Contohnya, pantai Parangtritis memiliki keindahan yang membuat wisatawan ramai pengunjung, tetapi juga sering menelan korban yang disayangkan. Sebagian masyarakat Indonesia masih menganggap peristiwa tersebut berkaitan dengan hal-hal mistis, yakni dikarenakan Ratu Selatan meminta tumbal. 3. Eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang bertujuan menjelaskan, menerangkan, dan memberitahukan sesuatu peristiwa atau objek dengan tujuan agar orang lain mengetahuinya atau menambah wawasan. Contohnya, tim peneliti yang dipimpin Abraham Hutchins, seorang kaimawan, dan Cardiff University Inggris telah menemukan cara agar reaksi kimia menjadi ramah lingkungan. 4. Narasi. Narasi adalah karangan yang mengisahkan suatu peristiwa yang disusun secara kronologis atau sistematika waktu. Wacana narasi tersebut juga karangan kisah karena isinya menceritakan suatu peristiwa atau kisah seseorang. Contohnya, tepat ketika 25 Oktober, sekolahku libur selama 3 hari dan akan berakhir pada 27 Oktober. Aku dan seluruh keluargaku tidak menyia-nyiakan waktu ini untuk mendapatkan libur keluarga. Ketika aku memilih liburan ke Pantai Kuta. Lima. Persuasi adalah karangan yang sifatnya memengaruhi, mengajak, dan menganjurkan sesuatu pada orang lain atau pembaca untuk membuat dan bertindak sesuai dengan harapan penulis. Dalam wacana persuasi, terdapat kata ajakan seperti ayo atau mari. Contohnya, setiap orang normal akan senang pada kebersihan. Bahkan bagi umat muslim, upaya menciptakan kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Sehingga orang yang menciptakan kebersihan itu berarti memperkokoh iman. Untuk itulah sebaiknya setiap saat kita harus menjaga kebersihan iman kita agar kita semakin kebal. Setiap saat diri kita harus bersih, demikian pula dengan tempat tinggal kita harus bersih.